Ya, eh, kembali lagi. Asik, kembali lagi seakan-akan udah beberapa kali ketemu ya kan. Izinkan hamba asik untuk memperkenalkan diri lah di channel yang baru ini. Gua mau memperkenalkan diri, gue itu siapa dan sebagai apa ya kan. Kebetulan yang kalian lihat di layar ini bentuk dari software. Nah, gue mau menjelaskan sebelumnya mengenai teknik mixing, mastering, production semuanya yang berhubungan dengan rekaman. Ya. Namun sebelum itu, ya saya akan ngasih kisi-kisi di mana siapakah diriku, sedang apa dirinya. Orang manggil gue itu Uki, nama asli gue itu Lutfi ya kan, dipanggil aja Uki lah. Sebelum terjun ke audio production itu gue sempat masuk sebagai player gitar dan drum di salah satu kursusan di Jakarta, di Chicks Musik itu. Gue sempat beberapa tahun di situ. Pertama kali itu gue 2007 langsung masuk ke Chicks Musik untuk memperdalam musik awalnya. Nah, hingga di tahun 2009 gue mengenal sistem recording, sistem rekaman. Dulu kan ada band inbox, terus banyak lah, gue sampai lupa. Nah, gue awal 2009 itu, akhir 2009 itu gue masuk ke kursusan di daerah Kalimalang di Dolphin Daw Studio. Di daerah situ gue memperdalam 2009 sampai lulus. Dari sana gue kerja di studio Cijantung, daerah Cijantung di J2 Music Studio. Gue dulu di situ pertama kali kerja gue sebagai sound engineer. Ya kan basic gue emang di kursusan Dolphin itu sound engineer kan. Belum masuk ke musik producer di mana gue ngaransemen belum. Nah, hingga berjalan waktu, gue waktu itu kan kursusan sekolah tentang audio itu bukan yang resmi, yang seperti di luar itu kayak kampus itu jarang dulu itu. Dan nama institutnya tuh IMI dulu itu, Institut Musik Indonesia, yang berubah nama menjadi SOCA, School of Creative Arts. Setelah dari situ gua kerja lagi. Selain kerja di studio, gua ngurusin IO juga. Dulu kalau kalian sempat mendengar KFC yang masih banyak CD gratisnya, nah gua nanganin event KFC offline-nya. Jadi band-band indie yang mau main di KFC secara offline di beberapa titik KFC. Dulu ada live musiknya. Beberapa tahun di situ juga di Sobat Indies Management ada. Terus lama gue masuk situ, terus banyak project yang gue tanganin. Nah, seiring berjalannya waktu gue lebih memperluas pengalaman. Selain sound engineer, gue terjun langsung juga untuk keperluan film sebagai audioman. Ada beberapa film yang udah gue beberapa kali edit, terus sudah kena post pro juga, ada beberapa indie, sampai sekarang juga ada ini yang masih gue kerjain. Nah, beberapa talent juga udah sempat gua tanganin. Salah satunya tuh ada dulu itu Hilda Avelino ya, seorang penyanyi cilik yang luar daerah yang mau membuat satu album dan diorbitkan orbit bintang kecil
berapa hal lah mengenai dia, dari pemilihan ini kostum, semuanya lah yang berhubungan dengan press release semuanya. Selain itu ada beberapa rapper yang pernah masuk juga, banyak lah. Terus gue juga di bidang sound engineer ini masuk ke corporate. Ada satu corporate ya kan, dari awal, dari yang dulu itu sebelumnya kan masih production house, yang maksudnya yang studio band, yang ada latihannya, yang ada rekamannya. Nah, kebetulan ada satu corporate yang membutuhkan seorang sound engineer. Dulu gue sempat masuk juga di situ selama 1 tahun di Ciputra Artpreneur, gedung teater yang berada di Kuningan. Di sana gue 2019 kalau nggak salah, 1 tahun di sana. Udah 1 tahun di sana. Wah, itu lebih ini ya alurnya, karena teater terus multifungsi juga. Jadi ada orkestra pitnya, ada seni pertunjukannya, ada propertinya, ada geraknya, wah semuanya nyampur di itu. Ada seminar juga, jadi nggak hanya sebatas band, jadi lebih banyak variasi lah ya kan, seperti rasa-rasa di dunia ini. Oke, habis dari situ ini gua agak panjang karena tak kenal maka kata sayang kali ya, makanya gue pengen mengenal diri sendiri, jadi biar menyayangi diri sendiri. Ya, dari Ciputra gue masuk ke studio daerah Jakarta Selatan tuh, yang menurut gue itu studio musik yang keren lah, yang pengalaman gue di sound engineer, di musik producer, di manajemen artis itu gue dapat ilmunya di situ. Nama studionya I Can Studio Live. Gue berada di situ 1 tahun juga. 1 tahun hingga tahun kemarin ya. Tahun ini sorry. Nah 2019 kan gue di Ciputra selama setahun. Pandemi datang kan, 2020 awal kalau nggak salah ya. Nah di 2020 awal itu selama pandemi gue lebih memilih kan lagi kios-kiosnya itu Indonesia, mungkin seluruh dunia kan, yang ada penyekatan lah, nggak boleh keluar lah. Gue masih menerima project-project dari luar. Maksudnya project dari luar itu jadi via Zoom biasanya gue untuk mengimplementasikan keinginan klien gitu kan, ngirim file tuh lewat email, terus semuanya via internet lah. Studio yang menurut gue gede dan bagus banget itu. Gue masuk ke ICSL, I Can Studio Live di sana tahun 2021 ya. Tahun 2021 itu masih ada sedikit pandemi gitulah ya. Tapi di situ juga gue dituntut untuk bisa semuanya. Gue akuin gue di situ mempunyai pengalaman gue diuji di sana gitu. Maksudnya diuji di sana itu gue musik produser, dari sound engineer, dari konten kreator, dari manajemen artis, dari konseptor, gue mendapatkan ilmunya di sana di CSL itu. Hingga ada beberapa artis ya kan yang pernah gue tangani gitu kan, banyak sih. Mungkin Mas Echa Sumantri, terus Tompi, Ligro, udahlah dari sana gue mempunyai pengalaman yang menurut gue banyak banget yang gue dapat di sana ya kan. Hingga akhirnya gue sampai sekarang gue bekerja. Kebetulan di situ juga masih relate lah dengan kemampuan yang gue punya gitu kan, masih berkaitan dengan musik produser ya kan, membuat musik, membuat jingle, membuat volley,
original soundtrack dan sebagainya. Nah, kalau gue sebagai musik produser ya kan pemilihan musik yang cocok untuk suatu scene, untuk suatu keadaan atau suatu genre itu harus ditunjang dengan alat dan software yang memadai lah, bagus lah yang memadai. Nah, kebetulan kalian lihat kan di sini ada Studio One profesional ya, membantu sekali ya saudara-saudara jika kamu lagi mencari sebuah software yang mutakhir ya, itu si Pitung. Kalau gue rekomendasiin Studio One, itu keren banget. Ntar fiturnya kita kulik bareng ya kan, gue juga belajar. Ya lah gitu. Gue sampai saat ini masih bekerja ya, dan masih menggunakan Studio One. Okay. Mungkin sekarang gue mau menjelaskan tentang project yang bakalan kita bahas atau gue kerjain nih. Mungkin kalian kalau pengen tahu lebih tentang gue, meskipun nggak ada apa-apa ya kan di sosmed gue, selebihnya adalah di IG gue nanti ya. IG gue itu uki.lutfi, kalian boleh lihat di sini. Gimana tuh taruhnya nanti ya kan. Oke, gitu aja. Oke, sekian perkenalannya. Kita akan memasuki ke project yang akan gue kerjain ya. Oke, kita kerjain.